Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Alkisah pada masa kejayaan kerajaan Babilonia kuno. Di sebuah negeri megah yang terhampar di antara sungai Efrat dan Tigris, berdirilah Babilonia, sebuah peradaban yang harum namanya. Namun pada suatu masa mulai ternoda oleh kegelapan. Kala itu ilmu-ilmu sihir telah menyebar seperti wabah. Para dukun dan penyihir muncul dari segala penjuru, tak hanya membawa trik dan tipu muslihat, tetapi benar-benar menguasai kekuatan gaib yang mengerikan. Mereka mengendalikan angin, membisikkan cinta palsu ke hati manusia, memecah belah rumah tangga, menundukkan akal, dan membungkam kebenaran. Santet, pelet, tenung, dan segala jenis sihir menjadi alat kekuasaan dan pembalasan dendam. Sihir telah menjadi mata uang baru di Babilonia. Dan sayangnya orang-orang tidak lagi beriman pada Tuhan, melainkan pada kekuatan sihir yang mereka anggap sebagai jalan menuju kejayaan. Para bangsawan dan rakyat jelata berlomba-lomba mendatangi ahli sihir. Mereka ingin kekayaan, ingin cinta, ingin membalas dendam, ingin menang atas musuh mereka. Hingga akhirnya istana kerajaan pun tercemar. Sang raja mulai memanggil para penyihir ke dalam istananya. Sang raja meminta bantuan mereka untuk mewujudkan keinginannya, sekaligus memberikan kekuatan kepada pasukan-pasukan kerajaan. Begitu pula dengan para menteri istana. Hampir semuanya menyimpan jimat di balik pakaian mereka. Ada yang untuk menjaga keselamatan, ada pula yang untuk terlihat berwibawa. Para dayang pun menyelipkan mantra di bawah bantal ratu. Kerajaan yang dulunya tegak oleh hukum dan hikmah, kini digerogoti oleh tipu daya syaitan. Adapun orang-orang beriman yang menentang adanya sihir, justru merasa terdesak. Mereka diburu, difitnah, dicurigai, bahkan dibunuh oleh penguasa yang telah diracuni oleh sihir. Mereka yang tetap bertauhid dan menolak sihir dianggap musuh negara, pembangkang, dan pengganggu ketentraman. Sementara itu, di langit yang tenang, para malaikat berkumpul di hadapan Arsy yang suci. Mereka berdiri dalam barisan-barisan cahaya. Wajah-wajah bersinar penuh ketaatan, membicarakan satu perkara yang mengusik hati mereka. Mereka menyaksikan bumi telah dikotori perbuatan manusia. Dengan nada lembut namun penuh kekhawatiran, mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhan kami yang Maha Suci, Engkau ciptakan anak-anak Adam dari tanah, Engkau angkat mereka menjadi khalifah di bumi. Namun lihatlah apa yang mereka perbuat. Mereka menumpahkan darah, mereka melakukan kerusakan, mereka mendurhakai perintah-Mu. Bagaimana bisa makhluk seperti itu Engkau jadikan pilihan-Mu di muka bumi?" Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala sesuatu menjawab dengan firman yang penuh hikmah, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Namun para malaikat, makhluk suci yang tidak mengenal dosa, tetap bersuara, "Kami tidak seperti mereka ya Rabb. Kami senantiasa bertasbih dan memuji-Mu. Kami tidak akan pernah mendurhakai-Mu." Lalu Allah menjawab sesuatu yang membuat seluruh langit terdiam. "Bagaimana jika aku turunkan kamu ke bumi? Aku bentuk kamu seperti mereka, dengan nafsu, syahwat, akal, kehendak, dan pilihan, bebas seperti manusia. Apakah kamu akan tetap seperti ini, patuh dan bersih dari dosa?" Seluruh malaikat tertunduk. Mereka menjawab dengan penuh kerendahan, "Maha suci Engkau, wahai Tuhan. Meskipun Engkau jadikan kami seperti manusia, tidak mungkin kami mendurhakai-Mu." Kemudian Allah yang Maha Bijaksana menghendaki sesuatu sebagai pelajaran besar bagi semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Panggilkan dua malaikat yang paling mulia di antara kalian. Aku akan turunkan mereka ke bumi, agar kalian semua dapat menyaksikan apa yang terjadi." Maka para malaikat pun berkumpul. Setelah saling memandang, mereka menunjuk dua yang paling utama, paling taat dan paling bersih, Harut dan Marut. Mereka adalah dua malaikat yang selama ini tak pernah luput dari ibadah, tak pernah meninggalkan tasbih, tak pernah tergelincir dalam khilaf. Dan Allah berfirman kepada keduanya,
Kalian akan kuturunkan ke bumi sebagai ujian. Aku akan pakaikan pada kalian apa yang aku pakaikan kepada manusia. Tubuh, akal, nafsu, dan kebebasan memilih. Maka lihatlah bagaimana kalian akan berlaku. Harut dan Marut pun menerima amanah ini, lalu diturunkan dari langit ke bumi, ke tempat ujian manusia. Mereka merasa percaya diri, yakin bahwa kemuliaan malaikat akan tetap bersinar walau dibalut jasad manusia. Maka turunlah Harut dan Marut ke bumi dengan mengemban sebuah tugas, yaitu mengajarkan manusia pengetahuan ilmu sihir, yang tujuannya adalah untuk melawan ilmu-ilmu sihir setan, sekaligus mengajarkan manusia kebaikan. Keduanya pergi ke sebuah negeri yang megah, namun penuh dengan kemungkaran, negeri Babilonia. Sebuah negeri yang makmur, namun dikuasai oleh hawa nafsu dan sihir, oleh tipu daya dan kesombongan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada keduanya jasad manusia. Untuk pertama kalinya, Harut dan Marut merasakan apa yang selama ini tidak pernah dikenal oleh para malaikat. Mereka merasakan laparnya perut, lelahnya raga, berdesirnya hasrat, dan gejolak hati yang tak menentu. Mereka berdiri di antara manusia sebagai hakim yang adil, diberi kedudukan tinggi dan dihormati karena kebijaksanaan yang terpancar dari cahaya ilahi. Orang-orang berbondong-bondong mendatangi keduanya, mengadu tentang kezaliman yang mereka alami. Harut dan Marut pun menyelesaikan segala urusan dengan keadilan yang menakjubkan. Di bumi, Harut dan Marut mengajarkan ilmu sihir kepada manusia, bukan sebagai jalan kesesatan, tetapi sebagai cobaan dan alat pengetahuan, sekaligus untuk membentengi diri dari serangan ilmu sihir yang jahat, agar manusia dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan, antara sihir yang menyesatkan dan ilmu yang digunakan untuk melindungi diri dari kejahatan. Sebelum mengajarkan apapun, keduanya selalu memperingatkan, kami hanyalah cobaan. Janganlah kamu menjadi kafir karena mempelajari ini. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Kehadiran Harut dan Marut memberikan harapan. Maka terjadilah perlawanan besar dari rakyat Babylon terhadap para penyihir jahat. Berkat ilmu sihir yang telah mereka pelajari dari Harut dan Marut, akhirnya para ahli sihir setan pun berhasil dikalahkan dan tersingkir dari Babylon. Kini keadaan negeri Babilonia kembali tenang. Sang raja yang sudah menyadari bahwa ilmu-ilmu sihir setan telah merusak kenyamanan di negerinya, sejak saat itu mengumumkan larangan keras bagi rakyatnya agar tidak lagi mempelajari ilmu-ilmu sihir setan. Kemudian sebagai penghargaan terhadap Harut dan Marut yang telah dianggap oleh rakyat sebagai guru besar, penguasa kerajaan Babylon memberikan mereka kedudukan tinggi, yaitu sebagai penasihat kerajaan dan hadiah harta yang berlimpah. Namun, disinilah ujian sebenarnya dimulai. Kedudukan tinggi dan harta yang dimiliki perlahan-lahan mulai membuat hawa nafsu Harut dan Marut menjadi tak terkendali. Mereka akhirnya mabuk dalam kenikmatan duniawi, melupakan tugas-tugas mereka sebagai manusia dan berakhir dengan sebuah skandal. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, suatu hari datanglah seorang wanita yang kecantikannya tak tertandingi. Namanya Zahrah, seorang wanita cantik jelita yang parasnya menggoda hati siapapun yang memandangnya. Bahkan bintang pun seakan redup jika dibandingkan wajahnya. Ia datang bukan tanpa maksud. Ia ingin menguji Harut dan Marut atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahrah pun mendekati keduanya. Tatapan matanya menusuk, suaranya merayu, dan senyumnya menggetarkan hati. Melihat kecantikan Zahrah yang mempesona, Harut dan Marut tertarik hingga timbullah keinginan hasrat terhadapnya. Dalam hatinya mereka berkata, inikah godaan yang menjatuhkan manusia? Mengapa begitu sulit menolaknya? Dengan tatapan lembut yang memabukkan, Zahrah berkata kepada keduanya, jika kalian menginginkanku, maka buktikan cinta kalian. Ucapkanlah mantra ini. Mantra yang disebutkan Zahrah berisi kalimat untuk menyekutukan Allah. Namun mereka masih teguh dan menjawab, tidak, demi Allah, kami tidak akan pernah mempersekutukannya. Mendengar itu, Zahrah pun pergi seolah kecewa. Akan tetapi tak lama ia pun kembali. Kali ini membawa seorang anak kecil yang tak berdosa. Ia berkata,
Jika kalian ingin aku menjadi milikmu, bunuhlah anak ini. Harut dan Marut pun gemetar. Demi Allah, tidak. Kami tidak akan membunuh jiwa yang tak bersalah. Zahrah pun kembali pergi, namun ia belum menyerah. Ia datang lagi, membawa segelas arak, cairan memabukkan yang diharamkan langit dan bumi. Jika kalian tidak ingin mengucap syirik, tidak ingin membunuh, maka minumlah ini. Hanya satu tegukan. Setelah itu, aku akan menjadi milikmu. Harut dan Marut pun mulai ragu. Hati mereka mulai goyah oleh nafsu. Dalam benaknya mereka berpikir, dosa ini lebih ringan. Kami tidak menyekutukan Allah dan tidak membunuh. Hanya arak, hanya mabuk sebentar. Hingga akhirnya mereka meminum arak itu, gelas demi gelas. Akal mereka pun hilang hingga mereka lupa pada langit, lupa pada tugas, lupa pada kesucian yang dulu mereka banggakan. Dan setelahnya terjadilah dosa besar. Mereka pun terjerumus dalam zina. Setelah itu dalam kondisi mabuk, mereka membunuh sang anak kecil. Dan lebih dari itu, di bibir mereka terucap kalimat syirik yang sebelumnya mereka tolak dengan lantang. Semua larangan yang dulu mereka tolak, kini mereka lakukan. Beberapa hari kemudian, ketika kesadaran mereka mulai kembali, Malaikat Jibril turun ke bumi. Beliau memberitahu kepada Harut dan Marut bahwa masa tugas mereka telah berakhir dan mereka dipanggil kembali ke langit untuk melapor. Betapa kagetnya Harut dan Marut karena saat itu juga ingatan mereka sebagai malaikat telah kembali. Diriwayatkan oleh Makhul dari Muaz, maka datanglah dari sisi Allah Malaikat Jibril kepada mereka. Pada saat Jibril datang, Harut dan Marut menangis dan Jibril ikut menangis sambil berkata, sesungguhnya cobaan apakah yang membuat kalian sampai hanyut seperti ini? Kemudian, dengan ketakutan yang dahsyat, Harut dan Marut kembali ke langit untuk melaporkan tugas mereka kepada Allah. Maka, dengan disaksikan para malaikat yang lain, Harut dan Marut melaporkan tugas-tugasnya sebagai manusia yang berakhir dengan skandal dosa. Saat itu juga seluruh malaikat bertasbih dan beristighfar kepada Allah. Karena mereka menyadari betapa tidak mudahnya menjadi manusia dan betapa masih ada manusia-manusia baik yang tidak layak diazab. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup sidang itu dengan menawarkan pada Harut dan Marut pilihan, ingin diazab di dunia atau ingin diazab di akhirat. Harut dan Marut yang mengetahui betapa dahsyatnya azab akhirat tentu saja langsung memilih diazab di dunia. Dan sejak saat itu, menurut banyak riwayat, Harut dan Marut dihukum tergantung terbalik, kaki di atas, kepala di bawah, di dalam sebuah sumur tua di Babilonia. Mereka tetap hidup sampai kiamat, sebagai pelajaran bagi langit dan bumi. Pernah suatu ketika, seorang wanita tua dari Babylon menceritakan kepada Rasulullah, bahwa ia melihat dua sosok tergantung di sebuah sumur gelap di gurun yang tandus. Kisah ini diabadikan dalam firman Allah. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan Sulaiman tidak kafir, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Demikianlah kisah awal mula adanya ilmu sihir di dunia. Akan tetapi sebagian besar kisah ini adalah kisah Israiliyat, kisah yang tak perlu kita yakini akan kebenarannya. Cukup hanya untuk sebatas pengetahuan. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.